Solid Kids. Aku anak Indonesia, anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ali Nur, calon guru penggerak angkatan 10 yang bertugas di SDN 6 Suawa. Dan hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SDN 5 Suawa yang mana akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat siang Bu. Siang. Wawancara untuk kepala sekolah ini adalah merupakan tugas dari guru penggerak. Nah, dalam kegiatan Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, ini biasanya saya mengenali dulu situasi yang dapat dianggap sebagai dilema ataupun sebagai rujukan moral dalam konteks sekolah dengan beberapa hal yang sangat terkait. Salah satu antaranya adalah dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit dan keduanya ini memiliki konsekuensi yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya kita mengambil keputusan dengan cepat dan tepat meskipun kita tidak langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dengan mendengarkan berbagai masukan-masukan yang ada. Bu, terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang dimana kasus ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, biasanya saya akan memahami dulu situasi terlebih dahulu. Jadi saya akan mengidentifikasi nilai-nilai ataupun nilai-nilai yang bertentangan. Jadi misalnya nilai apa yang ada dalam kepentingan tersebut, dan setelah itu saya akan menganalisis dampaknya baik yang negatif maupun positifnya. Setelah itu akan mengambil satu keputusan. Bu, pertanyaan berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi langkah ataupun prosedur yang dilakukan selama ini, saya mencoba untuk memahami kasus yang terjadi dulu. Setelah itu saya mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, lalu mengadakan rapat bersama GTK dan menyampaikan situasi-situasi ini, kemudian melakukan keputusan bersama. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan ini, hal yang sangat efektif yang biasanya saya ambil adalah saya melakukan kolaborasi dengan semua pihak, kemudian melakukan pendekatan yang diantaranya berdiskusi, kemudian studi kasus ataupun pembelajaran berbasis masalah. Jadi dengan seringnya dan yang sering berhasil itu yang biasa saya lakukan adalah studi kasus. Di mana dalam studi kasus ini saya dapat menganalisa ataupun menganalisis kasus-kasus yang serupa yang pernah terjadi dan dapat memberikan wawasan berbagai dalam pengambilan keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
Untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, dalam menyelesaikan kasus dilematika itu saya tidak memiliki jadwal tertentu, namun karena kasus ini terjadi, menurut saya harus segera diselesaikan. Tetapi dalam menyelesaikan suatu masalah memang perlu beberapa tahapan. Misalnya kita mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian kita mencari informasi sampai dengan melibatkan pihak terkait. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, jadi untuk orang ataupun faktor apa saja yang selama ini mempermudah dalam membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, memang untuk mengatasi sebuah masalah itu kita tidak akan mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Untuk itu yang terlibat itu yang otomatis dia adalah seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Baik, Bu, dari berbagai macam pertanyaan, sekarang kita sudah berada di tahap terakhir, Bu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Seterusnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman mengambil keputusan ini? Ya, jadi pembelajaran yang saya dapatkan itu yang pertama adalah pentingnya memiliki nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebaikan, karena pengalaman menghadapi dilematika ini adalah sebuah proses pembelajaran yang berharga. Jadi dengan kondisi yang sekolah yang besar ini, jadi kita perlu berkolaborasi dengan semua stakeholder, baik guru maupun komite sekolah dalam menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekolah ini. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Jadi untuk sesi sudah selesai. Terima kasih, Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
negeri ini.